Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Dulu saya pernah mengucapkan mungkin sebenarnya bukan janji ya, tapi ucapan itu sudah saya ucapkan ya. Maka ucapan saya itu akan saya saya katakan hari ini, bahwa dulu saya pernah mengatakan saya akan hitungkan tinggal berapa tahun lagi ya seolah-olah kiamat yang dijanjikan oleh Allah ini macam ini. Maaf, bukan memastikan bahwa hari itu pasti hari hanya ya semacam itu, tapi sampai saya ajak untuk berpikir bahwa walaupun sebenarnya kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, tetapi kan Allah telah memberikan misalkan dalam satu hari hitungan Allah ya, satu harinya Allah itu menurut hitungan manusia itu 1000 tahun ya. Ini kalau menurut saya dari hitungan hijriah semacam itu, dan 50.000 tahun untuk hitungan masehi semacam. Sehingga kalau dipahami kedua-duanya ini, yang masehi yang 50.000 tahun dan yang hijriahnya hitungannya 1000 tahun, maka ya saat inilah ini momen yang sebenarnya sudah setara. Jadi antara hitungan masehi dan hijriah ini sudah sama semacam itu ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini jika di tahun 2018 sampai 2019 kemarin ada suara-suara semacam suara trompet, itu saya sangat meyakini itu memang trompetnya Israfil yang sudah ditiupkan semacam itu ya. Wa nufikha fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh, semacam itu ya. Tapi jika belum serta-merta saat trompet dibunyikan lalu kejadian kiamatnya terjadi, ini seolah-olah ini trompet suara palsu ya, semacam itu. Pemahaman sampean mengatakan seperti itu ya, seolah-olah ini bukan suara trompet, ini suara alam semacam itu ya, yang dipahami mungkin dari semacam apalah itu menurut pemikiran sampean ya. Semacam itu. Tetapi jika dihitung dalam satu hari menurut Allah dalam hitungan hijriah adalah 1000 tahun, maka untuk 1 jamnya ya ini kurang lebih 90 tahun semacam itu. Kalau untuk hitungan masehi ya, bahwa 50.000 tahun, maka yang 2000 tahun berarti untuk 1 jamnya itu kurang lebih 2000-an tahun lebih semacam itu. Sehingga jika dikatakan bahwa kemunculan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi Khatamul Anbiya ya, Nabi terakhir, tentu dikatakan terakhir ini tinggal sehari misalkan ya. Kalau tinggal sehari, maka untuk 2000 tahun ini sudah tercapai macam itu ya toh. Dan ini sudah lebih sedikit ya. Makanya menurut perhitungan saya ini tidak lama lagi semacam, harusnya semacam itu gitu ya.
Karena sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naj'alul arda nankusuha min atrafiha, ya, semacam itu. Sehingga umur bumi katakanlah 1 juta tahun misalkan, ya, ini diambil dari pucuk, dari yang paling pucuk, semenit, 2 menit, 1 bulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, macam itu, hingga pada akhirnya sekarang ini tinggallah waktu itu sedikit, semacam itu, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini, ya, misalkan ada guru, ya, membunyikan lonceng sehingga anak-anak persiapan untuk masuknya ini kan tidak serta-merta dibunyikan loncengnya langsung masuk, kan, tidak seperti itu, hingga ada persiapan untuk beberapa menit semacam itu, ya. Saya katakan demikian halnya saat ini trompet Israfil sudah dibunyikan hingga beberapa menit, ya. Hingga beberapa menit untuk persiapan, ya, menurut saya. Dan beberapa menit ini kalau dihitung dari 50.000 atau 1.000 tahunan, ini akan menaikkan berapa? Akan berapa tahun, ya. Ini uraian yang saya katakan ini sebenarnya tidak mengada-ada, karena berdasar dari petunjuk Allah dalam Al-Quran itu, ya, ya. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kiamat ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali, dan itu hak, ya, hakul haki, macam itu, haknya hak, bahwa itu pastinya terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la raiba fiha, ya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya ini, kejadiannya ini. Tentu saya sangat mengingatkan sampean, ya, agar cepat-cepat kembali ke jalan Allah. Bagi mereka yang lupa, cepat-cepatlah minta ampun, ya, bertaubat kepada Allah. Jika sampean selama ini terbelenggu atau tertutupi oleh kenikmatan kesenangan dunia, cepatlah kembali ke jalan Allah, ya. Lalu kembali ke jalan Allah itu yang bagaimana, ya? Ya, saya sangat yakini jika sampean mau kembali ke jalan Allah yang benar, pertama kali yang saya anjurkan, ya, saya sarankan untuk mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Jika sampean tidak bisa membaca Al-Quran misalkan, ya, bacalah maknanya dari unduhan di internet misalkan, semacam itu, ya, dengan hati tulus, ikhlas, sampai harapkan petunjuk dari Allah, ya, ya. Bapak-bapak, tentu tidak ada jarak antara sampean dan Allah. Mungkin sampean merasa kurang pede karena sampean merasa orang biasa, semacam itu. Sebenarnya sama saja, ya. Antara yang mengaku diri ulama dan sampean itu biasa, semua sama saja menurut Allah. Kenapa? Karena menurut Allah kriteria yang dimuliakan di sisinya tentu mengacu pada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, semacam itu. Saya sangat yakini jika sampai benar-benar ikhlas ingin
mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, lalu sampai membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Jangan hanya membaca sekali kemudian seolah-olah sampai sudah mengklaim bisa. Pelajarilah berulang-ulang, pahami ayat demi ayat, ya, resapi, ya, bahwa ayat ini harusnya tidak boleh diputus di tengah-tengah misalkan, karena maknanya seperti itu. Pahamilah semacam itu, hingga pada akhirnya Al-Quran itu akan menjadikan petunjuk terhadap sampean, ya, semacam itu. Oleh karena itu sering saya katakan, sering saya ingatkan untuk kembali ke jalan Allah. Macam tidak ada jalan lain jika sampean mengharap keselamatan di dunia, keselamatan terutama di akhirat kelak. Ya. Tidak ada lain dari pertolongannya selain pertolongan Allah, semacam itu. Ya, sampean bisa saja, ya, sampean merasa benar, sampean merasa bisa, ya seolah-olah mengklaim ini halal, ini haram, ini apa, disenangi Allah dan ini tidak disenangi Allah misalkan. Macam itu bisa saja. Tetapi manakala Allah, pertanyaannya, apakah sampean kenal Allah? Macam itu. Hah? Jika sampean kenalnya itu apa, seperti apa? Apakah sampean seperti hamba atau budaknya semacam itu? Atau sampean kenal karena sampean dikasihi Allah? Ya. Lalu seolah-olah sampean paling tahu, seolah-olah ini hukumnya haram, ini halal, semacam itu, dan membuat fatwa seolah-olah ini langsung dari Allah, semacam itu. Sebab apa? Saya sangat mengkhawatirkan, ya, ada ayat yang mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Ancamannya sangatlah berat macam itu. Sehingga ya, jangan mudah dikit-dikit kata Allah, dikit-dikit kata Allah menyenangi, semacam itu, dikit-dikit Allah, seolah-olah ini benar muncul dari keinginan Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah agar sampai tidak terpeleset macam itu. Karena apapun nantinya, jika sampai sudah hidup di alam akhirat, tentu kebahagiaan dan kesengsaraan akan sampai terima saat di sana, dan itu tidak bisa dikembalikan semacam itu, ya. Sehingga mungkin sampean sudah merasa pede karena sudah merasa seolah menjadi ulama semacam itu, hingga memberikan fatwa seolah-olah itu dari Allah, ya. Padahal dasarnya hanya dari asumsi, argumentasi yang sampean pahami dari tafsir Al-Quran semacam itu, ya. Sebab saya sangat yakin la ya'lamu ta'wilahu illallahu, ya, semacam itu. Oleh karena itu janganlah mudah seolah-olah mengatakan bahwa ini benar menurut Allah, ya. Ya, katakan saja menurut pemahaman saya dari penafsiran Al-Quran semacam itu yang saya pahami seperti itu, ya. Agar nanti jika ada kekeliruan dan dituntut oleh malaikat yang diutus oleh Allah, sama bisa menjawab. Itu kan sudah saya katakan, menurut pemahaman saya terhadap Al-Quran yang saya bisa menafsirnya seperti itu, ya. Sehingga sampai punya jawaban untuk mengelak dari tuduhan
malaikat semacam itu, ya toh. Oleh karena itu sering saya katakan kemunculannya Al-Mahdi merupakan implementasi dari ajaran Al-Quran itu sendiri, semacam itu. Dan kemunculannya begitu sangat dekat dengan hari kiamat. Kemudian dalam Al-Quran itu ada perhitungan-perhitungan yang dikatakan dalam satu harinya menurut Allah itu 1000 tahun, bisa dikatakan 1000 tahunnya hari manusia, dan 50 tahunnya hari manusia semacam itu, sehingga kiamat seperti yang digambarkan dalam Al-Quran itu kalau dihitung ya secara gambaran ini petunjuk Al-Quran itu, saya sangat ini tinggal tidak lama lagi menurut saya semacam itu ya. Mudah-mudahan kiamat ini benar terjadi ya. Jangan hanya asumsi dari ini kata Allah semacam itu dan belum pernah terjadi toh. Oleh karena itu saya sangat yakini bahwa kebenaran Al-Quran termasuk yang dikatakan kiamat tidak ada keraguan-keraguan sama sekali. Saya mempercayai hal itu ya, walaupun mungkin sahabat tidak percaya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.